Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka di channel Jeffrey Yasir. Mudah-mudahan channel ini dapat menginspirasi bagi pemirsa yang menontonnya, membawa ketaatan serta jalan hidayah agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi bagian tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, ingin sekali bertemu Rasul. Mudah-mudahan rasa cinta sayang kita kepada Rasul, Rasul pun akan sayang kepada kita. Ada bonus dari Rasul kelak, Rasul akan memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk kita yang gemar menyampaikan salawat dan salam kepada Rasul, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit berbagi ilmu dan pengalaman. Kemarin sudah tahap demi tahap mengenai perkara jin, mulai dari penciptaan, hakikat, kemampuan-kemampuan, kelemahan-kelemahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tanda-tanda orang yang diganggu oleh jin. Tanda-tanda orang yang diganggu oleh jin. Adapun tanda-tanda yang biasa orang diganggu oleh jin secara fisik, ya. Secara fisik, ingat, sungguhnya ruqyah syariah tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat jin, tidak bisa menerawang jin, melihat dengan mata batin. Insyaallah mereka tidak bisa, dan itu bukan kapasitasnya. Akan tetapi secara fisik orang yang memiliki gangguan jin itu ada indikasi-indikasi khusus. Yang pertama, biasanya pundaknya sering berat. Merasa pundak kiri atau kanan atau kedua-duanya sering mengalami sakit atau berat. Oh, saya sudah 40 tahun. Cek kolesterol, biasanya kolesterolnya tinggi. Tapi biasanya mengeluh pundaknya berat. Kita konversikan dengan tanda-tanda yang lain. Tanda yang kedua, biasanya mengeluh sering kepalanya terasa sakit, ngenyut, ditusuk-tusuk, disilet-silet, sakit sekali. Nah, pundak berat, kepala sakit. Oh, saya biasa punya migrain. Dokter punya gangguan, ada saraf kejepit atau dan lain sebagainya. Coba kita lihat di tanda yang ketiga, biasanya orang yang diganggu oleh jin emosinya tinggi, memiliki kecenderungan emosinya tinggi, gampang tersulut emosi. Tatap muka begini aja, bagi orang yang punya gangguan jin, bawaannya pengen berkelahi, pengen marah. Ditowel aja bawaannya sudah yang tidak-tidak, apalagi ditantangi. Emosinya memuncak, gampang sekali tersulut emosinya. Adapun yang keempat, biasanya mengalami susah tidur.
susah tidur, sekali tidur terkadang gangguan yang lainnya, yakni cirinya sering mimpi buruk, mimpi ketindihan, mimpi ketemu hantu, mimpi ketemu binatang buas, mimpi dibunuh, mimpi-mimpi buruk yang lainnya. Manakala itu terjadi berturut-turut dan sering, boleh jadi Anda terindikasi diganggu oleh jin. Karena kata Rasulullah, mimpi baik itu datangnya dari Allah, mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Apabila engkau bermimpi bertemu dengan aku, yakinlah bahwasanya itu adalah aku, karena setan tidak mampu menyerupai tubuh. Susah tidur, sering mimpi buruk. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, sering merasa lesu, lemah fisiknya, tidak bergairah, tidak memiliki semangat, khususnya semangat hidup. Padahal boleh jadi makan, tapi biasa-biasa aja, lemah, kayak tidak mempunyai gairah semangat hidup. Adapun yang keenam, biasanya orang yang diganggu oleh jin mempunyai sifat pemalas, terutama dalam hal malas ibadah. Karena sesungguhnya, ingat, jin tidak pernah minta harta dari kita, bahkan dia bisa memberi. Jin tidak pernah minta kedudukan kita, bahkan dia bisa ngasih. Yang diminta cuma satu, gadaikan keimananmu, kita siap bekerja sama. Yang diminta cuma satu, gadaikan keimanan, maka kita siap bekerja sama. Oleh karenanya, kerjasama dengan jin itu paling gampang. Cukup gadaikan keimanan, maka dia mau bekerja sama. Maka kekayaannya akan melimpah tapi tidak barokah. Kedudukannya akan boleh jadi akan ia dapatkan tadi, tapi tidak barokah. Yang ada terikat dengan perjanjian, terikat dengan tumbal. Sampai kapan? Sampai mati. Enak kalau jadi kepala dinas, selesai pensiun, jinnya bisa dikembalikan. Sudah ya jin, saya sudah pensiun, jasamu sudah tidak saya gunakan lagi, silahkan kamu kembali. Tidak bisa, tidak bisa. Disitulah jin akan menuntut balik. Dulu kamu muda, saya layani. Dulu kamu jadi kepala dinas, saya berikan sesuatu untuk menundukkan. Tapi sekarang kamu sudah pensiun, maka gantian, kamu yang harus melayani saya. Bagaimana caranya? Saya pastikan kamu menjadi pengikut saya. Maka indikasinya dibuat malas ibadah, diberikan sakit yang aneh, sulit terdeteksi oleh medis. Ketika menjelang sakaratul mautnya, susah mengucapkan kalimat talqin, dibuat linglung. Masya Allah. Pikirkan, gampang kerjasamanya, susah ngeluarinnya. Kemudian ada pun yang lain, terkadang orang yang memiliki gangguan jin sering melihat penampakan jin. Nah, yakini bahwa sesungguhnya jin itu tidak bisa dilihat. Yang namanya perkara gaib hanya Allah yang tahu. Oh, saya lihat sesuatu, saya lihat kuntilanak, saya lihat genderuwo, saya lihat pocong. Apa sesungguhnya yang dilihat itu? Itu yang dilihat hanya bagian dari bentuk penyerupaan bangsa jin, tapi bukan wujud asli jin. Yang kau lihat hanya wujud penyerupaannya saja. Boleh jadi jinnya yang sengaja iseng kepadamu, atau memang dirimu yang punya media jin sehingga bisa melihat jin yang ada di sekitarmu. Ya, jangan tertipu. Jin bisa lihat manusia, manusia tidak bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya iblis
setan dan bala tentaranya dapat melihatmu dari suatu tempat, akan tetapi kamu tidak sanggup dan tidak dapat melihatnya. Maka tanda tanya besar ketika ada orang yang bisa melihat jin, cukup yakini bahwa dia mempunyai jin. Oh, dia mempunyai jin. Selesai. Kadang-kadang kita terpukau dengan kemampuan jin, lupa bahwa kemampuan jin itu luar biasa. Tapi sesungguhnya mereka kuat hanya sesama pemujanya saja. Di hadapan orang yang beriman, di hadapan orang taat, mereka tidak mempunyai apa-apa. Jin kuat hanya sesama dukun. Orang yang memiliki jin bisa mementalkan, disentuh mental, Masya Allah. Tapi di dalam dunia ruqyah syariah, hanya sebatas dengan sugesti, mereka pun akan tunduk. Mereka akan tunduk atas izin Allah. Maka jangan terpukau ketika melihat orang dapat berjalan di atas air, dan jangan heran melihat orang dapat terbang. Sesungguhnya setan pun dapat melakukan itu, tapi lihat kepribadiannya. Masya Allah, ada orang boleh jadi tawadu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati sesama manusia. Masya Allah. Maka orang yang biasanya memiliki karomah, dia tidak akan sumbar, dan dia tidak akan memamerkan kemampuannya. Mengapa? Boleh jadi mendatangkan jalan kesirikan untuk mereka yang tidak paham. Berbeda dengan paranormal. Paranormal hakikatnya Allah berikan maunah, kemampuan yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja, nggak harus taat. Dapat melihat jin, maunah. Maka orang yang memiliki maunah beda dengan orang yang memiliki karomah. Apa perbedaannya? Kalau orang yang memiliki karomah tawadu, rendah hati sesama manusia, tidak sumbar, tidak sombong, tidak pamer dengan kemampuannya. Dia sembunyikan rapat-rapat. Mengapa? Boleh jadi ketika mereka tahu, menjadikan jalan kesyirikan, tempat bertanya. Contoh begini, orang yang memiliki karomah tahu bahwa tamunya ini mau kecelakaan, tahu. Tapi orang yang mempunyai karomah ini tidak akan bilang, kamu jangan pulang hari ini karena nanti kamu kecelakaan. Tidak, dia tidak bilang seperti itu. Biasanya orang yang mempunyai karomah, walaupun dia tahu, dia akan menyembunyikan dan dia akan memberikan isyarat khusus kepadanya. Bagaimana isyaratnya? Boleh jadi dia ucapkan kepada tamunya, hati-hati di jalan, kalau naik kendaraan jangan lupa doa, semoga Allah menjaga dan melindungimu sampai selamat. Takdir mengatakan, ya, dia hari itu kecelakaan, takdirnya harus kecelakaan. Setidaknya dengan doa, doa silahul muslim, doa itu senjata orang yang beriman. Doa bisa merubah takdir. Takdirnya tetap kecelakaan, tapi keselamatan hanya milik Allah, diselamatkan oleh Allah. Maka orang yang diberikan isyarat biasa-biasa aja memandang orang yang punya karomah. Padahal orang yang punya karomah ini tahu bahwa dia akan kecelakaan, tapi tidak dengan orang yang memiliki maunah, paranormal, dukun-dukun, anak-anak indigo. Biasanya mereka apa? Jangan pergi, nanti kamu kecelakaan. Taunya pergi, kecelakaan beneran. Oh, hebat juga mbah itu. Hebat juga ustadz itu. Hebat juga anak itu. Besok nggak tanggung-tanggung. Satu kelurahan tahu semua bahwa dia bisa meramal. Akhirnya dijadikan tempat bertanya, bagaimana karir saya, bagaimana kedepannya saya dengan dia jodoh atau tidak. Bah, tolong jadikan dia pendamping saya. Dijampi-jampi,
dikasih syarat-syarat khusus, akhirnya mendatangkan jalan kesyirikan buat mereka. Maka ketika kita dapat melihat jin, boleh jadi kita memiliki jin. Kecuali Allah yang memberikan kemampuan itu dengan apa? Pada mereka, Nabi dan Rasul atas izin Allah. Dengan siapa lagi? Pada orang-orang soleh yang Allah berikan karomah. Pada siapa lagi? Boleh jadi Allah yang ingin mempertemukan kita dengan mereka, bangsa jin yang ingin menampakkan diri. Tapi manakala ini terbiasa dan sering, boleh jadi memang kitanya yang bermasalah. Kenapa? Karena boleh jadi tubuh kita ada jin. Dan orang yang hampir mempunyai ciri ini semua, terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk jin. Ini ciri umum. Dari 1 sampai 9 ini adalah ciri umum, yang pundak berat, kepala sakit, emosi, susah tidur, sering lemas, malas beraktivitas, sering mimpi buruk. Kadang lihat penampakan-penampakan atau bisa merasakan keberadaan makhluk jin. Ini ciri umum. Biasanya orang yang mempunyai gangguan jin hampir satu paket. Hampir semua dia miliki. Manakala hampir semua kita miliki, boleh jadi kita mempunyai gangguan jin. Adapun bagaimana cara mendeteksi jin yang ada di dalam tubuh? Yang pertama bisa dengan cara meruqyah. Terutama ruqyah yang direkomendasikan adalah ruqyah syariah. yakni dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang sandarkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang kedua boleh jadi dengan cara mendeteksinya dengan herbal. Ada beberapa herbal yang secara alami jin tidak suka atas izin Allah herbal. Yang pertama jin tidak suka madu murni. Yang kedua jin tidak suka kurma, tidak suka daun bidara, tidak suka kayu siwak, tidak suka daun bidara dan tidak suka aroma gaharu. Secara alami. Tak boleh kita mendeteksinya dengan herbal itu. Tapi bagusnya coba cek dengan ayat ruqyah, tempelkan di telinga kita, niatkan karena Allah untuk menghancurkan jin yang ada di tubuh, maka atas izin Allah boleh jadi ada reaksi, biasanya dia bersendawa, mual, muntah, bahkan kesurupan. Maka hendaknya kita bisa mendeteksi diri. Karena salah satu kemampuan jin, dia bisa merubah wujud sekecil-kecilnya sehingga dia bisa masuk lewat pori-pori manusia dan dia berjalan lewat aliran darah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitani yajri minal insani majradda." Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh kita lewat aliran darah. Jadi bisa dengan meruqyah, bisa dengan herbal, atau menekan titik-titik aliran darahnya seperti titik-titik nadi. InsyaAllah jikalau jinnya hanya sebatas numpang lewat masuk ke tempelan, InsyaAllah atas izin Allah dia akan keluar. Tapi beda kasusnya manakala jin itu sengaja diundang, diminta untuk menjaga. Karena apa? Sudah ada serah terima. Atau lagi jin yang sengaja disuruh masuk oleh orang lain untuk menyakiti, sihir. Karena apa? Karena dia mempunyai ikatan perjanjian kepada orang yang menyihirnya. Biasanya ini membutuhkan penanganan intensif terus menerus, terutama dalam hal ruqyah, ruqyah mandiri, mengkonsumsi herbal ruqyah dan istiqomah dalam ketaatan. InsyaAllah atas izin Allah setannya akan pergi. Ingat, setan tidak untuk ditakuti. Setan hanya untuk diimani bahwa mereka ada. Jin ada, iblis
Ada. Tidak untuk ditakuti, tapi cukup diimani bahwa mereka ada. Orang yang tidak mengimani bahwa setan ada, jin ada, malaikat ada, Tuhan ada, dia telah kafir, dia telah kufur kepada Allah. Ateis dia. Mudah-mudahan dari penjelasan ini setidaknya memberikan gambaran apakah di dalam diri kita ada gangguan jinnya atau tidak. Oleh karenanya mudah-mudahan bantu channel ini dengan memberikan tanda jempol, like, kemudian subscribe. Semoga kita bisa berlangganan dan komen. Silakan yang ingin bertanya, saya jawab sebatas kemampuan saya dan bagikan. Insya Allah manakala video ini dirasa bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya. Semoga orang yang melihatnya dapat mendapatkan manfaat yang sama untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Benar datangnya dari Allah, karena Allah yang maha benar. Salah tempatnya manusia, lupa tempatnya manusia. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.